orang yang bijak, orang yang berani bertanggung jawab atas semua apa yang dilakukan. Ini terjadi pada staf KBRI yang bernama Ricky Sapari. Saat itu berada di Malaysia. Dia orang sudah klarifikasi, minta maaf dan juga minta ampun karena telah mengatakan rakyat Malaysia itu pemalas. Tapi satu lagi ini semakin lama semakin gila dan semakin merajalela. Kalau ini dibiarkan, boleh Indonesia dan Malaysia ini semakin berpecah belah. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Momen-momen video ini yang kita telah tunggu-tunggu beberapa hari bahkan berminggu-minggu geng. Dan ini juga semuanya berkah kalian semua, karena itu hari saya pernah meminta doa kepada korang semua untuk memberikan kesadaran diri kepada rakyat kita Indonesia yang berada di Malaysia yang telah menghina warga tempatan Malaysia itu pemalas. Nah, hari ini dia orang itu pergi ataupun menjumpai warga tempatan Malaysia yang sempat itu hari dilaporkan ya geng. Nah, sudah berpelukan dan saat ini dia orang itu mengklarifikasikan, meminta maaf dan juga memohon ampun dengan warga tempatan Malaysia dan tak akan mengulanginya lagi geng. Orang yang bijak, orang yang mau menanggung jawab atas semua kelakuan apa yang dia alami. Nah, sekarang kita tengok klarifikasinya si Ricky Sapari, staf KBRI Malaysia itu macam mana. Kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky, pemilik akun media sosial Cerita Ricky, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten Cerita Ricky dan atau komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Ricky sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Malaysia telah menjadi rumah kedua bagi saya, dan saya sangat menghargai banyak teman-teman Malaysia yang saya miliki di sini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal jika ada hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Perlu juga saya tekankan bahwa konten-konten Cerita Ricky, baik dalam video maupun kolom komentar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya, yang tidak ada hubungannya, tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan pihak manapun. Saya berharap dari kejadian ini kita semua dapat memulai lembaran baru dengan baik. Ini adalah pembelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam berbicara dan merespon komentar dari teman-teman semua di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, dan saya akan terus berusaha memperbaiki diri. Terima kasih atas pengertian dan dukungan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang geng, memang kesalahan itu kadang-kadang kita tak sadar karena ego dan emosi kita
lalu kita keluarkan. Yang sepatutnya itu jangan langsung dikeluarkan, kita pikirkan dulu nanti kalau kita keluarkan itu dampaknya macam mana, daripada nanti malu-malu sendiri. Tapi nggak apa-apa, si Ricky ini termasuk orang yang sudah sadar diri, sadar dengan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan ataupun yang telah dia alami. Dan semoga saja yang akan datang itu akan lebih baik lagi dan sudah tak ada orang yang menghina-menghina. Karena gini, sebelum menghina kita harus kaca diri dulu, macam mana diri kita, sesempurna apa sih diri kita ini. Memang orang itu tak ada yang sempurna. Kalau teringin, kalau si Ricky itu nampak orang bener-bener orang Malaysia itu pemalas gitu ya, nah yang sepatutnya itu ditegur, tak payah buat video lalu mengecam semua seluruh Malaysia. Dan setiap orang itu pasti mempunyai rasa-rasa malas, rasa-rasa rajin. Ada beberapa contoh lah yang saya yang saya bagi tahu kepada orang ya. Seperti contoh saya ini, saya lapar tapi malas lah nak masak, kita beli aja. Nah itu sebuah tanda-tanda malas, tapi kan tergantung malasnya itu bagaimana. Antara malas dan tanggung jawab itu berbeda. Kalau kerja itu sebuah kewajiban, tanggung jawab kita. Tapi kalau malas itu tergantung malasnya itu di bidang apa dan bagaimana. Nah macam itu. Dan alhamdulillah sekali lah staf KBRI Ricky ini sudah meminta maaf dan semoga saja tak diulangi lagi ya geng. Tapi ada salah satu ini yang mengganjal di dalam hati warga tempatan Malaysia, seorang kreator Indonesia yang dia orang itu selalu mengucapkan opini-opini ataupun perkataan-perkataan yang kurang tepat. Dia orang itu hanya mengambil dari media sosial, tak tahu fakta di lapangan. Bukan hanya menyinggung warga tempatan Malaysia saja, tapi juga menyinggung para pekerja-pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Siapakah dia orang? Kita tengok dulu videonya. Ini saran saya buat semua WNI yang ada di luar negeri yang Jadi katanya video itu untuk semua ya, sarananya itu untuk semua, bukan untuk orang yang komentar itu. Ini berkaitan untuk semua yang tinggal di luar negeri. Otomatis aku itu terpanggil, Pak, terpanggil. Apa bapaknya bisa ngasih kami uang yang cukup setiap bulan? Apa bapaknya bisa ngasih ongkos biaya ke keluarga kami? Nah ini yang paling penting nih. Apa bapak bisa ngasih kami pekerjaan yang penghasilannya itu sama banyak dengan penghasilan kami di sini? Nah barusan bapaknya bilang gak mudah ya untuk jadi gubernur, untuk menjaga warga-warga satu Indonesia. Betul. Makanya bapak juga jangan banyak ini, gak mudah kan? Bapaknya sendiri tahu gak mudah. Makanya kami nih ya Pak, sumbangan kami itu yang kerja di luar negeri itu lagi besar dari sumbangan bapak di duduk yang di negeri itu. Karena apa? Karena kami kerja di negeri orang lain menggunakan mata uang negeri itu, lalu dibawa balik ke negeri kita. Nah kalau bapak belajar perekonomian, nah itu bapak bisa ngerti lah apa yang pengen aku sampaikan gitu kan. Kalau bapak bisa ngasih itu semua ke kami, hari ini juga kami pulang Pak. Betul. Kami itu nggak ada yang suka berjauhan dengan keluarga, nggak ada yang suka kerja di luar negeri yang jauh dari kampungnya, nggak ada Pak. Ini kami terpaksa untuk mencari rezeki yang halal buat keluarga kami, buat ngasih makan ke keluarga kami. Setiap bulan ada mereka pakai, ada yang mereka pegang gitu. Enggak kayak bapak, lahir-lahir udah punya uang, maunya apa itu langsung ada. Kami nggak gitu Pak. Kami harus kerja keras Pak. Apa ini ya Kokori yang kalian komentar-komentar namanya itu di semua videoku? Iya sih, cuman bisa ngomong, nggak pakai fakta.
dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia itu kok ngomong kayak asal-asalan aja, Hmm. nggak pakai ini, nggak mikir. Ya udah kalian maklum aja lah ya. Memang ya, tong kosong itu nyaring bunyinya. Ini seperti apa yang dialami oleh Kokori saat ini. Dia orang ini hanya boleh keluar-keluar, hanya boleh mengatakan sana sini, tapi dia orang tak ada fakta. Dan pernah beberapa kali juga saya dengar katanya tak payah pergi ke Malaysia lah, uangnya sikit. Lebih baik kerja saja di Indonesia, uangnya itu sama dengan gaji di Malaysia, bahkan lebih tinggi katanya macam itu. Sekarang gini Pak, tak payah buat konten macam itu lagi baik buat konten buka lowongan pekerjaan atau jabatan kosong ya bahasa Malaysianya di sini. Seberapa banyak orang-orang tak payah TKI atau PMI lah, seberapa banyak orang-orang Indonesia nanti yang melamar pekerjaan tempat baca, yang melamar ke tempat Bapak. Kalau Bapak ini benar-benar amanah, pasti banyak, dan Bapak tahu sendiri nanti sudah terbuka mata Bapak sendiri, nanti terbuka sendiri ya, terbuka gitu seberapa banyak dan berapa susah orang Indonesia itu mencari pekerjaan. Tak payah memulangkan atau menghina para TKI ataupun TKW yang berada di Malaysia. Ya kami tahu di perantauan itu tak semudah apa yang kita pikirkan. Nah, dan kita merantau itu sebenarnya bukan pilihan, tapi karena ekonomi menjadi salah satu pilihannya untuk merantau agar ekonominya terbangun agar lebih baik macam itu Pak. Jadi tak payah, menurut saya gimana ya, lagi baik stop lah konten-konten yang macam ini. Lagi baik itulah fokus pada pekerjaan Bapak, buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, baru buka media untuk mengembangkan bisnis Bapak dan juga untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Saya rasa itu lebih baik. Dan video abangnya Pak PMI ataupun TKI tadi itu di state oleh ataupun dijawab oleh Kokori atau Misteri. Dia orang itu macam tak terima. Nah, kalau kurang penasaran apa dan macam mana setikan ataupun jawaban dari Kokori tersebut, kita tengok dulu videonya. Memang sih si Kokori itu lagi membalas komentar ya, tapi yang nggak enak. Video Ya. ini untuk edukasi, ya. Saya tidak bermaksud untuk Nggak menghina menghina atau ya. memojokkan Nggak siapapun. menghina. Ya. Bisa kebayang nggak ya kita ini jadi pemandu kendaraan, sopir mobil, ya. Lalu kita ini sedang menyetir mobil ini bersama dengan seorang teman atau seorang tante atau mungkin ibu kita ya, orang tua kita sendiri. Nah, orang yang di samping kita yang jadi penumpang ini, dia nggak bisa nyetir mobil, nggak punya SIM. Tapi saat kita nyetir mobil, kita yang jadi sopirnya, mereka tuh selalu mengatur, ya. Oh, harus begini, harus belok sini, harus diputar sekian derajat, ya, harus begini dan begitu, ya. Kira-kira kita sebagai sopir kesel apa enggak, geram apa enggak? Ya, yang merintah-merintah kita, yang ngajarin kita itu nggak bisa nyetir mobil, nggak punya SIM, dan dia merasa sebagai pakar, ya. Gimana perasaan kita? Geram pasti ya. Ya pasti kan kesel banget ya. Kadang-kadang kita bisa teriak sama orang macam begini. Kalau nggak bisa nyetir mobil, nggak punya SIM, nggak usah sok menggurui, ya. Kalau nggak puas dengan cara nyetir saya, silakan sini kamu yang nyetir aja. Ya, reaksi begini ini sangat wajar, Ya, geram cepet kita nggak apa-apa. kadang-kadang. Ya, sama halnya konten-konten di media sosial. Ya, kenapa saya sampai berkata keras kepada para PMI yang kerja di negara sebelah dan selalu buat konten negatif tentang Indonesia, mengkritik pemerintah dan mengkritik pemimpin-pemimpin kita sendiri, mohon pulang ke tanah air, ya. Calonkan diri menjadi kepala desa, bupati, wali kota, gubernur atau presiden kalau bisa, ya. Kalian pandai nyinyir, ya kalian harus buktikan kalian mampu. Jangan cuma misalnya cakap, tapi kalau disuruh jadi pemimpin, ya jadi bupati, jadi kepala desa, jadi ketua RT, tidak bisa memberikan solusi yang baik buat masalah-masalah yang terjadi di daerah Anda.
Kan ironis ya. Kita ini pandai mengkritik bupati kita, gubernur kita, presiden kita. Tapi begitu kita sendiri yang menjalankan itu, kita juga nggak bisa lebih baik daripada orang yang kita nyinyirin, kita kritik. Ironis, ya. Jadi itulah pentingnya kita selalu mawas diri. Jangan terlalu banyak menyinyirin kesalahan orang, mengatur, sok-sok kita ini pakar, ahli gitu. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Dan saya minta kepada semua konten kreator, khususnya PMI yang kerja di negara sebelah, ya, jangan ada kesan kalian ini menjilat, selalu mengalu-ngalukan, membaik-baikkan negara sebelah, lalu negatif kepada NKRI. Harap Anda tahu NKRI sedang membangun. Kita memang tertinggal banyak hal yang harus diperbaiki, tapi kita akan mengejar, ya. Banyak hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu harus kalian akui. Bukan kalian tutup mata, kalian pura-pura nggak tahu, lalu hal-hal yang masih kekurangan, masih kurang baik, itulah yang kalian keluarkan di konten-konten Anda. Itu sangat kurang ajar dan sangat bias. Ya, maksudnya apa begitu loh, ya. Dan akun-akun kalian, konten-konten kalian ini ditempel atau disokong atau dikipas-kipasin oleh oknum-oknum warga negara asing yang memang toksik dan memang nggak suka negara kita ini maju. Ya, dan kalian mohon maaf dimanfaatkan oleh mereka sebagai wayang-wayang mereka secara langsung atau tidak langsung, dengan membuat narasi-narasi yang begitu negatif kepada NKRI, kepada negaranya sendiri, tapi memuji-muji setinggi langit negara-negara mereka. Itu ironi menurut saya, ya. Kalian seolah-olah ingin mempresentasikan negara sebelah itu tidak ada sisi gelapnya sama sekali, semuanya indah dan elok-elok, padahal tidak seperti itu. Saya sudah 2 kali ke sana, ya, biasa aja impresinya. Ada lebihnya, ada kurangnya. Dan kalian ini karena memang ingin mengambil hatinya, mencari muka di negara sebelah, kalian selalu membuat konten-konten yang negatif tentang negara sendiri, tapi mengeluh-ngeluhkan apa-apa yang mungkin menurut Anda lebih baik dari negara sebelah, ya. Bahkan cenderung berlebih-lebihan dan menjilat kesannya. Itu sangat memalukan, ya. Jadi saran saya, buatlah konten yang lebih objektif. Dan jangan buat narasi seolah-olah negara sebelah itu negara yang paling sempurna, nggak ada kurang-kurangnya, ya. Banyak warga mereka yang bekerja di luar negeri, khususnya di Singapura. Mereka pun ingin gaji lebih besar lagi daripada di negaranya sendiri, ya. Banyak yang kerja juga, kalau mereka ada kesempatan berimigrasi, mereka berimigrasi ke Amerika, ke Australia, dan lain-lain. Jadi jangan terlalu lebay lah, jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Kesannya cari muka banget gitu, ya. Kesannya menjilat, memalukan sekali, ya. Dan banyak sekali PMI-PMI di negara-negara lain menengok konten-konten kalian, dan mereka geleng-geleng kepala. Amit-amit, ya, sampai segitunya, itu komentar mereka, ya. Dan banyak sekali PMI-PMI yang kerja di negara lain itu masih cinta NKRI, masih merayakan 17 Agustus, masih mengucapkan hari kemerdekaan, selamat hari kemerdekaan, ya, Indonesia ke-79. Dan ini yang sangat saya sayangkan. Kita tengok, bukan semua ya, tapi mayoritas yang dari negara sebelah itu, banyak yang sudah kacang lupa kulit. Kalau waktu nyinyir mereka mengklaim jadi WNI, ya. Tapi kalau dalam kesempatan lain mereka sudah merasa seperti bukan WNI lagi, melebihi warga negara dari negara sebelah, ya. Attitude-nya, ucapannya, pikirannya, konten-kontennya seperti itu, gitu loh. Ini menurut saya sangat ironis dan menyedihkan, ya. Bayangin ya, negara pilihan dari semua pilihan negara untuk bekerja di luar negeri, negara sebelah itu gajinya paling sedikit. Tapi banyak sekali, mohon maaf, oknum-oknum WNI, PMI yang buat konten-konten di media sosial yang cenderung malah menjelekkan negara sendiri, tapi memuji-muji negara mereka, ya.
Kita bukan berharap kalian membuat konten-konten yang memburukkan negara mereka, karena ini tidak saya anjurkan. Ya, karena apa? Kalian cari makan di situ, harus hormat kepada warga tempatan, jangan melukai perasaan mereka. Ya, jadi saya sarankan jangan buat konten negatif juga tentang negara mereka. Duduk elok-elok, kerja baik-baik, cari duit yang banyak. Ya. Kalau kalian tidak mampu mengelola negara ini atau daerah Anda dengan lebih baik, gak usah nyinyir sama politisi kita atau pemerintah kita, baik pusat maupun daerah. Ya, kalau kalian pun disuruh kerja juga gak bakalan mampu kayak mereka. Ya, kalau cuma sekedar menyinyir dan bikin konten di media sosial ya semua orang bisa. Kalau disuruh balik kampung, disuruh jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, belum tentu lebih baik. Ya, jadi saran saya jangan terlalu mikirin politik. Kami di Indonesia yang mikirin itu semua, karena kami yang merasakan kebijaksanaan yang tidak baik. Ya, dan kami yang membayar pajak paling banyak. Tuh kan geng, tak nyambung. Yang diperkatakan PMI itu tak payah buat konten macam itu. Alangkah baiknya kalau teringin PMI, orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negara ingin pulang ke negaranya sendiri, ke Indonesia, nah itu buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tapi apa jawabannya misteri jawabannya macam itu, membebel sampai panjang macam itu. Kita itu masih cinta Pak dengan NKRI, dengan Indonesia. 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, itu juga masih merayakan, meskipun kita itu di luar negara. Akan tetapi kita tak boleh tunjuk lah, sebab di negara orang lain itu ada aturan-aturan tertentu. Tak boleh sesuka hati mengibarkan bendera di luar negara lain macam itu. Dan siapa yang tak cinta? Semuanya cinta. Karena negara yang kita dilahirkan di negara itu macam seorang ibu. Mana ada anak lupa dengan ibunya, kecuali kalau anak durhaka ya. Dan satu lagi Pak, ya, kalau menjabat itu di Indonesia itu tak semudah itu. Itu harus mempunyai uang, harus mempunyai modal yang banyak. Nah, kita modal dari mana? Kita keluar negara itu pun juga untuk memperbaiki ekonomi. Kalau soal kritikan Pak, ya, kita tak payah Pak ya, panggil Apik aja ya Apik ya. Kalau soal kritikan, kenapa kita itu mengkritik Indonesia yang kurang maju gitu? Namanya mengkritik itu memang mencari kejelekannya agar diperbaiki. Jujur Pak, sebetulnya sebetulnya saya itu iri dengan pembangunan Indonesia. Irinya kenapa? Karena pembangunannya itu belum meluas, belum merata. Ada di kampung-kampung pelosok, kita tak payah tinggi-tinggi lah, cakap pendidikan saja. Pendidikan di kampung pelosok itu masih ada sebagian yang kurang bagus. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita angkat itu, yang kita kritik. Tujuannya apa? Biar dibangun, biar disamaratakan macam di bandar-bandar lain, macam di IKN Kalimantan, di Surabaya tempat Apik tadi itu, macam di Jakarta itu maju-maju. Nah, kami yang di pelosok-pelosok gimana kalau hanya diam? Maka itu kita mensuarakan agar didengar oleh pemerintahan. Katanya Indonesia ini negara demokrasi. Kenapa kalau kita memberikan suara lalu dihantam balik macam itu? Di mana keadilan kita? Ya, gitu Pak ya. Insya Allah paham ya Pak ya. Nah, untuk para netizen semua ya, dari Malaysia ataupun Indonesia, kita ini sebenarnya macam abang adik, jadi tak payah gaduh-gaduh ya. Dan semua itu sebenarnya bermula pada diri kita sendiri. Kalau kita ini tak buat hal ataupun kejelekan kepada orang lain pun juga takkan membuat keburukan ataupun kejelekan kepada kita sendiri. Semoga semua video yang kita tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.